Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Kami atas nama Arah 9 Channel mengucapkan terima kasih kepada semua pemirsa, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang telah menyaksikan tayangan kami sebelumnya dan juga memberikan komentar. Kami juga mohon maaf karena tidak semua komentar kami bisa respon ya. Satu di antara komentar mungkin saya respon langsung di sini, yakni terkait dengan pernyataan yang juga disertai dengan kiriman link video yang menyatakan intinya bahwa Habib Utsman bin Yahya bukanlah pengkhianat, dan kami tidak pernah mengatakan beliau pengkhianat ya. Mohon maaf, kami tidak mengatakan itu dan kami berusaha tidak buruk sangka terhadap siapapun. Kami dengan niatan menyampaikan sesuatu yang selama ini mungkin tidak banyak diketahui dan ini berkenaan dengan kondisi bangsa kita pada masa lampau. Nah, dikatakan oleh sahabat kami yang memberikan komentar bahwa Habib Utsman itu anti thariqah, itu hanya sebagai sebuah siasat untuk mengelabui Belanda. Karena pada saat itu Belanda gencar-gencarnya melarang thariqah, sehingga Habib Utsman seolah-olah anti juga. Kurang lebih seperti itulah. Nah, bisa saja seperti itu, hanya saja kita coba menalar gitu ya. Ini mohon maaf bukan menggurui, tapi saya mengajak kita semua untuk membuka ruang-ruang pikir kita dengan bebas, tetapi juga berdasarkan data-data serta logis. Karena sejarah itu adalah persoalan yang logis. Kalau dikatakan itu hanya siasat, apakah mungkin pertama akan beliau tulis yang menjadi satu kumpulan dalam kitab dan menjadi salah satu uraian dalam babnya, yakni pada bab ke-7 ya. Bab ke-7 pada halaman 21, saya bacakan lagi. Bermula daripada perbuatan ghurur, yaitu orang yang mengaku masuk thariqah padahal ia belum kenal dan belum mengetahui akan beberapa syarat-syarat thariqah dan seterusnya. Nah, secara umum kita ketahui bahwa orang masuk thariqah itu kan tidak mudah. Termasuk saya sampai hari ini belum masuk, nggak berani. Dan selain pandangan secara dhahiriyah, ada pandangan batiniyah. Ada proses yang namanya suluk ya, talqin. Kurang lebih seperti itu. Dan yang mentalqin atau mensuluk ini adalah seorang mursyid. Pada masa itu, mursyid besar yang ada di dunia, insya Allah ya dari di Indonesia. Karena umum kalau kita baca-baca buku-buku tentang thariqah, sejarah thariqah, itu mursyid besarnya kan ada di Tanah Suci. Kalau tidak salah di Jabal Abi Kubais. Kubais apa Kubais ya. Nah, apabila kita melihat sejarah thariqah, setidaknya ya, selain nanti yang dari Satariyah, dari Qadiriyah Naksabandiyah ini sejak Syekh Khatib Sambas sudah berkedudukan di Tanah Suci sana. Ketika beliau wafat digantikan oleh muridnya, yakni Syekh Abdul Karim Banten, yang seperti saya ulas kemarin menduduki posisi di sana. Itu artinya apa? Bahwa posisi mursyid thariqah yang berasal dari Nusantara ini mendapatkan porsi yang luar biasa. Dan dari sini tentu akan melahirkan murid-murid yang walaupun tidak sepadan tapi tidak mungkin menyalahi aturan, karena dalam thariqah itu kan ketat. Apakah dapat dikatakan umpamanya seperti yang disampaikan oleh Habib Utsman ini, bahwa mereka tidak mengetahui dan dibuat dalam bentuk buku yang berkesinambungan tentunya sampai hari ini. Kalau sebuah siasat barangkali hanya dalam bentuk petikan surat atau ajakan, bukan dirangkum dalam sebuah karya yang sampai hari ini ternyata masih dijual. Saya belinya itu di At-Tahiriyah ya, ternyata 2017 yang lalu. Kurang lebih tahun 2017 yang lalu saya beli buku ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, efek dari apa yang disampaikan oleh Habib Utsman ini sangat luar biasa. Di antaranya adalah dipakai oleh Belanda dan orang-orang yang menjadi pamungnya Belanda. Artinya lontoireng. Lontoireng ini juga luar biasa. Menggunakan tulisan dari Sayyid Utsman tentang tidak bolehnya berthariqah, itu dipakai oleh oknum-oknum pribumi yang menjadi pegawainya Belanda untuk menggusur sesaudaranya sendiri yang sesama Islam. Ini yang terjadi diantaranya seperti yang saya sampaikan kemarin itu di Garut.
Saya bacakan saja dari hasil penelitian Dr. Karel A. Stenbring, beberapa aspek tentang Islam di Indonesia abad 19 pada halaman 136 dan seterusnya. Stenbring menuliskan pada tahun 1885 terjadi peningkatan tarekat Naqsyabandiyah khusus di daerah Priangan, Jawa Barat lah istilah sekarang ya. Pada waktu itu, penghulu Garut yang sudah tua, yakni Raden Muhammad Musa, mencari lapangan kerja yang baik untuk anaknya yang kurang mampu, baik di bidang badaniyah maupun rohaniyah. Bersama dengan temannya KF Holly, Holly ini adalah seorang orientalis, pegawai Belanda juga. Dia, maksudnya Holly, menuduh beberapa bupati dan penghulu terlibat dalam peningkatan kegiatan tarekat dan mengusulkan kepada gubernur supaya yang terlibat dalam tarekat itu diasingkan saja. Kalau perlu ditunjuk penghulu baru. Saya tahu calon yang sangat baik dan kurang fanatik. Begitu tulis KF Holly sebagai argumen bahwa tarekat cukup berbahaya dan tidak cocok dengan Islam. Mereka memakai kunjungan dan karya Sayyid Utsman. Di sini ditulis Sayyid Utsman, bukan Habib Utsman. Saya mengikuti tulisan biar tidak berbeda. Mereka memakai kunjungan dan karya Sayyid Utsman, tetapi dia sendiri pada saat itu seperti juga kemudian menjauhi diri dari politik praktis. Ini sumbernya dari Arsip Nasional MG 2351886 nomor 19. Gitu kalau penelitian itu jelas ya sumbernya. Dari sejarah menjadi jelas bahwa Sayyid Utsman terlibat dalam politik sebagai penasihat pemerintah kolonial karena dia mempunyai ide yang cocok dengan pemerintahan kolonial. Nah, saya elaborasi dengan buku karya H. Akib Suminto, sama-sama buku penelitian. Saya bacakan saja biar lebih jelas. Peristiwa Cianjur 1885. Meskipun peristiwa Cianjur Sukabumi ini belum sampai meletus sebagai suatu pemberontakan, namun suasana sudah cukup membara. Peristiwa ini bermula dari tulisan Branner dalam Java Bode. Java Bode ini adalah media cetak. Terbitan 22 September 1885 berjudul Perang Sabil yang menyatakan adanya kegelisahan dan suasana keruh di Cianjur, Sukabumi akibat aktivitas gerakan tarekat Naqsyabandiyah. Akibat tulisan tersebut timbullah kegelisahan di kalangan masyarakat Belanda pada umumnya. Sementara itu, KF Holly selaku advisor honorer urusan pribumi menegaskan bahwa sekte Naqsyabandiyah secara tidak langsung berbahaya bagi pemerintah. Apalagi beberapa anggota tarekat ini ternyata menduduki jabatan penting pemerintahan. Dalam pada itu, Residen Priangan, Prizer, menilai bahwa berita dalam Java Bode yang diperkuat oleh berita dalam The Locomotive itu hanyalah sebuah sensasi. Ditegaskannya bahwa tarekat Naqsyabandiyah sudah 36 tahun berada di Cianjur tapi tidak pernah melawan pemerintah. Jadi ada perbedaan pendapat sesama Belanda ini. Menurut Residen Cianjur tidak ada masalah tentang tarekat Naqsyabandiyah, sementara menurut temannya Habib Utsman yang yakni Holly itu berbahaya. Kemudian Residen Pelser berhasil membongkar latar belakang mengapa tarekat Naqsyabandiyah disudutkan. Dengan tepat ditemukannya sumber timbulnya peristiwa, yaitu faktor politik R. Haji Muhammad Musa. Lagi-lagi ke Pak Musa ini ya, yang didukung oleh KF Holly, dan faktor perselisihan antara Patih Sukabumi dengan Sayyid Ahmad bin Muhammad As-Sagaf. Di sini ditulis Sayyid, Pak. Habib ya, Habib. Di sini ditulis Sayyid. Artinya ada perselisihan di antara penyebabnya munculnya isu itu. Selain isu terkait dengan tarikohnya sendiri yang disudutkan, juga ada perselisihan antara Patih Sukabumi dengan Habib Ahmad bin Muhammad Asgaf. Saya lanjutkan pada catatan kakinya 228. Ditegaskannya bahwa Patih Sukabumi memang tergolong soleh dan tidak disukai oleh orang-orang Eropa, antara lain karena tidak mau menghadiri pesta. Suatu kali ia berselisih dengan Sayyid Ahmad bin Muhammad As-Sagaf dan diancam olehnya. Kemudian Sayyid Ahmad mengirimkan berita ke harian Java Bode. Menurut penilaian Residen, Patih tersebut cukup cakap.
Artinya apa para pemirsa dari ulasan ini? Bahwa tarekat itu tidak baik, bahwa orang yang masuk tarekat itu adalah gurur, kemudian berkembang kemana-mana. Jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan ini hanya sebuah siasat? Karena apa? Karena satu tadi itu dijadikan satu kitab, jelas-jelas ditulis oleh beliau kan, dan sampai hari ini masih diterbitkan. Kemudian ada efek lain karena dari pernyataan beliau ini, dari artikel beliau tersebut lalu dipakai oleh orang-orang untuk kepentingan pribadinya. Di antaranya tadi adalah Muhammad Musa ingin menaikkan anaknya, orang lain dituduh mengikuti toriko, sementara toriko itu berbahaya dan gurur, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga dipakai oleh Habib Assegaf tadi. Dia ada persoalan pribadi dengan Patih Sukabumi, dimunculkan isu akan ada perang Sabil yang dikirim berita hoak itu ke Java Bode. Perang Sabil akan digerakkan oleh siapa? Thariqah Naksabandia. Sederhananya adalah jikalau pengakuan dan pernyataan Habib Usman itu dianggap sebagai siasat, bagaimana mungkin? Logikanya kan ke sana. Satu, dibukukan, kedua dipakai karena memang beliau adalah mufti Belanda kan, maka dipakai oleh orang-orang untuk menjadi senjata. Dan selain dua peristiwa tadi, juga ada peristiwa lain yang sangat mengenaskan. Ini juga dengan berlatar belakang thariqah, masih di daerah Jawa Barat ya. Persoalannya itu karena Pak Haji ini tidak mau menjual hasil panennya sebagaimana harga yang diminta. Dari sini kemudian karena memang beliau pengikut thariqah, lalu diisukan beliau ini adalah tokoh yang berbahaya, sehingga kemudian dilakukan pemberondongan senjata. Dari puluhan orang yang ada di rumahnya, beberapa orang diantaranya meninggal dunia. Isu bahwa thariqah itu tidak baik, akan melawan dan gurur. Ini sangat panjang. Tetapi saya tidak memaksa sahabat-sahabat semua untuk sejalan dengan saya. Silakan saja berpendapat. Saya hanya memberikan gambaran-gambaran terkait dengan titiknya satu, yakni pada jawaban atas komentar atau pendapat orang yang mengatakan bahwa Habib Usman bin Yahya menyebut thariqah itu gurur, atau dalam kata lain melarang orang untuk berthariqah itu sebagai sebuah siasat. Bagaimana kalau kita elaborasi dengan fakta-fakta yang ada? Itu yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya tetap mendoakan beliau, bahkan kerap pula saya kirim Fatihah. Dan para pemirsa, ada juga yang meminta saya untuk membaca isi dari kitab Habib Usman itu lengkap. Kemudian juga terkait dengan Geger Cilegon yang ada di bukunya Pak Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Ini insya Allah juga akan saya sampaikan semampu-mampu saya. Tapi fakta terkait dengan Geger Cilegon atau pemberontakan kaum-kaum thariqah pada 188 itu efeknya sangat luar biasa. Memang perangnya tidak terlalu lama ya, sekitar 1 bulan dengan proses kurang lebih 3 bulan. Tetapi efeknya sangat luar biasa dan membuat orang yang lain jadi berani, dan Belanda juga kalang kabut dan ketakutan, sehingga membuat peraturan-peraturan yang di luar akal sehat. Bahkan ada pelarangan orang pakai jimat. Itu gara-gara pemberontakan Cilegon. Efeknya sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan beliau-beliau yang telah berjuang di jalan Allah untuk kebaikan, untuk agama, nusa dan bangsa, diterangkan alam kuburnya. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf kepada semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.